Halo, apa kabar? Bertemu lagi dengan saya di mata kuliah Mekanika Fluida Dasar. Pada pertemuan kemarin, saya memberikan tugas kepada Anda. Tugasnya seperti terpampang di depan kita ini. Dan seperti biasa, saya akan memberikan pembahasan di awal pertemuan. Semoga jawaban dari Anda yang telah dikirimkan, semoga banyak yang benar dan sedikit yang salah. Baik, langsung saja. Soalnya adalah tangki ikan setinggi 80 cm dengan penampang 2 meter kalikan 0,6 meter yang terisi dengan air harus diangkut di belakang truk. Truk berakselerasi dari 0 hingga 90 km per jam dalam waktu 10 detik. Jika diinginkan tidak ada air yang tumpah selama akselerasi, tentukan ketinggian awal air yang diizinkan di dalam tangki. Dan yang kedua, apakah yang Anda rekomendasikan perihal peletakan tangki terhadap alat gerak, yaitu diletakkan secara sejajar pada bagian sisi panjang atau sisi pendeknya. Dan gambarnya ini adalah seperti ini, di mana arah geraknya ini akselerasi seperti itu, bergerak ke depan atau ke arah Z. Maka kalau kita lihat dari samping, gambarnya adalah seperti ini. Dia akan berguncang seperti ini. Oke, cara menjawabnya yang pertama adalah kita asumsikan dulu. Yang pertama adalah jalan tersebut adalah datar saat mobil melakukan akselerasi atau ngegas secara mendadak itu. Sehingga tidak terjadi percepatan pada komponen vertikal atau arah Y, karena tidak ada goncangan ke atas. Kita anggap goncangannya hanya datar saja. Terus kemudian yang kedua adalah efek percikannya. Pengereman dan mengemudinya itu tidak melewati gundukan atau bukit atau melewati goncangan yang lain. Sehingga jika ada gundukan atau jalan ke atas atau jalan yang bergelombang, kita anggap diabaikan saja. Kemudian yang ketiga adalah percepatannya adalah konstan. Oke, yang pertama pastinya akselerasi yang kita cari. Di mana akselerasi itu bahasa lainnya adalah percepatan. Berarti kalau percepatan itu satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Nah, bagaimana mencari satuan ini? Yang pastinya kita melihat dari soal-soal ini. Nah, ini ada tinggi 80 cm, berarti kita harus merubahnya menjadi meter. Meternya adalah sekitar mungkin 0,8 meter. Nah, kalau penampangnya seperti ini, berarti Anda nanti kalau dibutuhkan luas ya tinggal mengalihkan saja. Terus kemudian di sini akselerasi. Lah, inilah yang kita butuhkan untuk mendapatkan akselerasi. Di mana di sini kalau maunya kilometer per jam, ya toh, kita kilometer dijadikan meter per sekon. Berarti kalau maunya 90 meter, berarti 90 kecepatannya dari awal hingga akhir. Berarti kan kecepatan awalnya adalah 0, kecepatan akhirnya adalah 90. Berarti 90 dikurangi 0. Dibagi dengan waktunya. Waktunya ini adalah 10 second. Nah, tapi di sini ingat, satuan dia adalah kilometer per jam. Nah, bagaimana cara merubahnya kita menjadi kilometer per jam? Berarti ini kita selesaikan dulu ya, 90 kurangi 0 adalah 90. Berarti satuannya adalah kilometer per jamnya ini harus kita rubah dulu kilometer per jam. Berarti ini jadikan meter, kalau ini adalah 1000 meter. Ya toh? 1000 meter. 1000 meter. Terus kemudian ini dikalikan. Nah, 1000 meter ini harus jadikan 1 kilometer. Nah, begini. Ini biar kita coret-coretan. 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Karena ini kalau kita bagi menjadi 1. Kemudian jam. Di sini ada 1 jam.
di sini ada 3600 detik sekon. Nah, biar dia saling mencoret. Nah, ini dicoret ke sana, ini dicoret ke sana. Berarti kalau kilometer per jam dijadikan meter per second, ini berarti 1000 dibagi 3600. Nah, kita coret 2, berarti 0,36. Berarti di sini 90, dia di bawah toh, dibagi 10, dikalikan 3,6. Lah, meter per second dibagi second. Berarti nanti satuannya menjadi meter per second kuadrat, sehingga menjadi percepatan. Oke ya. 90 dibagi 10 kali dibagi 36. Hasilnya adalah sekitar 2,5 meter per second kuadrat. Sehingga kita mendapatkan nilai AZ-nya, akselerasi pada arah Z, pada arah ke sana, itu adalah 2,5 meter per second. Oke, selanjutnya di sini kita mencari apa? Yaitu mencari garis sudut singgungnya, ada kemiringan yang terjadi, yaitu tangannya ini yang dibuat oleh permukaan bebas dengan bidang horizontalnya. Kita mencari sudut ini ya. Nah, dengan cari apa? Dengan cara apa sudut ini ya? Kita mencari dengan yang materi sebelumnya, yaitu tentang ini. Ini. Tangan ini sama dengan ini sudutnya atau slope-nya, kemiringannya. Ya, kalau ini minus berarti ini kalau saya pindah, kalau saya sama-sama kalikan minus, dia berarti tangan theta sama dengan AZ per G plus AY. Oke ya, persamaannya kita buat di sini. Kita kembali lagi ke soal. Berarti kita mendapatkan tangan theta sama dengan AZ per G plus AY. Oke ya, dalam kurung. Oke, di mana AZ tadi Anda sudah mendapatkan tadi nilainya adalah 2,5 ya. Ya, 2,5 meter per second kuadrat. Oke. Tinggal nilai dari G. G ini adalah gravitasi, berarti 9,81 meter per second kuadrat. Oke ya, bisa kelihatan ya. Terus kemudian akselerasi AY, berarti percepatan pada arah Y. Tadi kita asumsikan bahwa tidak ada goncangan sehingga arah Y-nya tidak ada, sehingga ditambah 0. Oke ya. Sehingga di sini kita mendapatkan nilai 2,5 dibagi dengan 9,81. Satuannya kita coret. Nilainya adalah kita mendapatkan sekitar 0,255. Kalau Anda ingin melihat sudutnya, berarti Anda bagikan sudut tangan theta ke kalkulator, dia mendapatkan sekitar 14,3 derajat. Oke ya. Oke, setelah kita mendapatkan tangan tetanya ini, maka kita tinggal mencari, yaitu sisi panjang sejajarnya nih. Kita mencari nilai ini. Kita sudah mendapatkan adalah tangan theta tadi sama dengan 0,255. Oke ya. Berarti kita mencari nilai ini. Nah, ini. Kita mencari ini biar gocaannya dia berapa. Oke. Sehingga kalau mencari ini pastinya kita lihat segitiga yang ada di sini. Kalau segitiga aja saya gambar lagi. Berarti ini tangan adalah di hadapan dibagi dengan samping. Nah, oke. Kalau sampingnya berapa? Ini tangannya delta YS, ya kan? Berarti ini delta YS. Lah sampingnya ini berapa yang bawah? Ya ini kita tarik ke bawah. Ternyata dia adalah B dibagi 2. Oke ya. Oke. Kalau di sini berarti B-nya berapa? B-nya yaitu yang Anda bisa dengan penampangnya ini panjang yang bawah 2 meter atau 6 meter. Ya tak? 6 meternya ini bisa 2 meter, bisa 6 meter penampang bawahnya ini. Oke, di atasnya itu. Kemudian penampangannya ini 2 meter bisa ini 0,6. Nah, ini. Tingginya kan ini 0,8 meter. Nah, berarti Anda bisa memilih B-nya ini adalah 2 meter,
atau 0,6 meter. Nah, delta YS-nya berarti ini B per 2. Berarti tangan theta sama dengan delta YS dibagi dengan B per 2. Sehingga kalau maunya saya mencari ini saya pindah ke sana menjadi kali. Berarti delta YS sama dengan B per 2 dikalikan tangan theta. Oke ya, kita sudah mendapatkan rumusnya ini. Berarti kita menjadi delta YS1 dan delta YS2. Ingat, ini rumus ini kita masih tetap pakai. Oke, saya hapus dulu tangan theta tadi. Tangan theta sama dengan 0,255. Oke, terus kemudian apa tadi delta YS1? Kita pilih yang mana terserah. Delta YS1-nya tadi B per 2 dikalikan tangan theta. Sehingga di sini kita yang pertama delta YS-nya delta Y ini delta Y1 kita pakai 2 meter 2 meter dibagi 2 meter terus dikalikan 0,255. Kita mendapatkan nilainya adalah 25,5 cm. Ya. Karena ini adalah 2 meter dibagi 2. Oh, sorry. Ini adalah 0,255, berarti kan meter saya jadikan ini meter, maka ini 25,5 cm. Berarti ketinggian di sini adalah 25,5 cm. Berarti goncangannya di sini ini 25,5 cm. Terus kemudian yang delta 2-nya adalah delta Y2. Ini adalah 0,6 dibagi dengan 2. Oke, dikalikan 0,255. Maka kita mendapatkan di sini adalah 0,076 meter ya, atau sama dengan 7,6 cm. Yang satu tingginya 7,6 cm. Nah, kita sudah mendapatkan yang pertanyaan tentukan tinggi awal air yang diizinkan. Nah, ini tinggi awalnya sudah mendapatkan ini. Ada yang pertama adalah kalau kita taruh 2 meter yang secara paralel, kita mendapatkan 25,5 cm. Sedangkan untuk yang 0,6 yang kita taruh secara paralel, maka dia ketinggiannya goncangannya adalah 7,6 cm. Sehingga kita dari hasil ini kita menjawab untuk yang pertanyaan kedua rekomendasinya. Yaitu dengan asumsi bahwa tidak ada yang tumpah, maka pastinya kita akan memilih sisi yang lebih pendek. Ya, jadi turunnya, jadi kenaikan kalau namanya sisi kosong itu dia kenaikannya adalah 76, cm. Jadi kalau namanya ini 1 meter, ini adalah 100 cm, ya, umpamanya kita logikakan tempatnya 100 cm, maka dia ketinggian goncangan di sini adalah totalnya atau miringnya di sini ini 87,6 cm, sehingga dia tidak akan tumpah. Tapi kalau Anda memakai yang 25,5, maka pastinya ditambah itu kan 100 lebih, pasti akan tumpah. Seperti itu. Jadi kita pilih asumsinya, kita taruh yang paralel adalah sisi pendeknya. Oke ya, ini adalah pembahasan dari soal yang kemarin. Semoga banyak jawaban Anda yang benar. Nah, setelah ini kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Baik, materi selanjutnya adalah gaya hidrostatik pada permukaan datar, di mana gaya hidrostatik ini adalah gaya yang bekerja ketika fluida itu dalam keadaan diam. Jika fluida itu bergerak, maka disebut sebagai gaya hidrodinamik. Jadi Anda lihat gambar di sini, yaitu ketika sebuah permukaan benda tenggelam pada sebuah fluida. Maka fluida tersebut akan menyebabkan gaya-gaya bekerja pada permukaan
benda tersebut. Di sini gaya yang bekerja adalah tegak lurus terhadap permukaan karena tidak ada tegangan geser yang bekerja di sini karena fluidanya diam. Oleh karena itu, di sini untuk melihat berapa besar nilai gaya resultannya atau gaya R-nya ini, maka persamaannya adalah FR sama dengan P kali A, di mana P ini adalah tekanan, ini tekanannya biasanya seragam pada permukaan tangki, dan A ini adalah luasan tangki dasarnya atau dasar tangkinya. Untuk permukaan terbuka, di mana P adalah hasil kali dari berat jenis fluidanya dikalikan tingginya. Dan ketika tekanan atmosfer bekerja pada sisi sebelah dari permukaan, maka gaya tahanannya hanya disebabkan oleh fluida saja. Jadi tidak ada gaya yang ke arah sini. Karena dia tertahan oleh baknya ini atau dindingnya. Dan ketika tekanan konstan serta seragam, maka gaya resultan bekerja pada titik pusat massa atau centroid. Ya, ketika tekanannya seragam. Ini adalah gaya hidrostatik pada permukaan datar. Selanjutnya adalah gaya hidrostatik pada bidang miring. Jika kita lihat di gambar ini, di mana suatu permukaan datar, jadi seperti plat datar gitu, yang tenggelam dalam keadaan miring dan berpotongan dengan permukaan terbukanya di sini. Berpotongan, sehingga membentuk suatu segitiga atau membentuk suatu sudut di sini. Sehingga gaya yang bekerja pada luasan dA ini, kalau kita lihat, akibat tekanan P adalah F sama dengan integral P dikalikan dengan dA. Jika kita gantikan dengan P tadi adalah berat jenis dengan ketinggian perkaliannya, maka F gaya yang bekerja adalah gamma atau berat jenisnya dikalikan ketinggian dikalikan luasannya. Jika ketinggian ini dari titik 0 adalah H-nya ini adalah titik 0 sampai sini, dari 0 sini sampai sini, maka H ini kalau maunya kita cari adalah Y sin theta. Jadi kalau maunya kita garis begini, ini garis segitiga, maka ini di hadapan dibagi dengan miring. Ini adalah Y. Ini Y, ini maunya adalah H. Berarti H sin theta, ini sin theta sama dengan yang di hadapan dibagi dengan miring. Sehingga hanya Y ini berpindah ke sana. Sehingga mendapatkan Y kali sin. Seperti itu. Terus jika kita masukkan nilai H ini ke dalam persamaan yang di atas, maka kita mendapatkan FA sama dengan Y sin theta dikalikan Y dA. Atau bisa ditulis juga gamma kalikan sin theta dikalikan Y dikalikan A. Jika ini sudah diintegralkan terhadap A. Oke. Tapi kalau terhadap Y dy, kalau maunya integral Y dy, ini jawabannya adalah Y kuadrat per 2. Ini integralnya. Karena ini A diintegralkan terhadap A, A-nya cuma ini ya menjadi A. Kalau dy integral menjadi Y. dx akan menjadi X. Ini adalah dasar matematika. Oke. Selanjutnya adalah ordinat dan gaya yang bekerja pada titik pusat C, yaitu nilainya YC-nya di sini. Nah, di sini. Ini YC ini nilainya adalah 1/A dikalikan integral dari Y dA. Ada sama caranya tadi, YC. Sehingga untuk FC-nya atau gaya pada titik C centroidnya ini, maka persamaannya adalah gamma dikalikan sin theta dikalikan YC dikalikan A. Atau berat jenisnya dikalikan ketinggian pada titik C-nya, HC-nya,
Nah, ini dikalikan A sama dengan tekanan pada C dikalikan A. Oke ya, bisa dipahami ya di sini ya. C-nya di mana? Nah, berarti di sini caranya. Kalau saya luruskan. Oke, C-nya. Rumus-rumus inilah yang ada nanti gunakan seperti rumus ini dan rumus ini yang ada nanti gunakan sebagai menjawab suatu tekanan pada bidang miring. Walaupun dasarnya adalah ini semua, kembali ke dasarnya adalah ini. Kemudian untuk menghitung titik yang bekerja atau koordinat yang bekerja pada gaya itu dengan menghubungkan momen pusat tekanan dan momen pada permukaan dengan menyamakan gaya resultannya dengan gaya permukaan, maka didapatkan titik koordinat gaya yang bekerja. Yang pertama titiknya adalah YR. YR titiknya adalah YR kali F sama dengan integral Y kalikan P dikalikan DA. Dimana kalau umpamanya Anda gantikan nilai dari P-nya, terus kemudian Anda masukkan darah rangkaiannya, kita akan mendapatkan di sini nilainya adalah YR sama dengan integral Y kuadrat kali DA dibagi Y kali DA. Nah, terus bagaimana mendapatkan nilai dari ini? Nilai dari ini kalau kita teruskan adalah YR sama dengan 1/F, F saya pindah ke sebelah kanan, dikalikan integral Y kali P kali DA. Di mana P ini, P sama dengan berat jenis dikalikan dengan H, ketinggian. Ya kan? Terus kemudian di mana ketinggian ini H adalah sin theta kali Y, sehingga P bisa diganti dengan berat jenis dikalikan sin theta kali Y. Seperti ini ya. Berat jenis kalikan sin theta kali Y. Sehingga kalau saya hapus, maaf, di sini, sehingga saya teruskan, maka F ini adalah, F itu rumusnya adalah 1F sama dengan berat jenis kalikan H kalikan D DA. Lah, sudah ya, berarti H ini bisa kita ganti dengan sin theta kali Y. Nah, sin theta kali Y. Berarti F adalah berat jenis dikalikan sin theta kali Y kalikan D DA. Oke ya. Berarti kita mendapatkan saya tuliskan sini aja. Jangan nggak bingung. Berarti YR sama dengan ini per F-nya ini adalah gamma dikalikan sin theta dikalikan Y dikalikan DA. Ya. Oke, F-nya. Terus kemudian yang di atas ini adalah Y adalah P diganti ini kalikan sin theta, berarti Y-nya tetap ya. Berarti Y dikalikan gamma kalikan sin theta kalikan Y. Nah, ini DA kali DA. Sehingga kalau maunya gamma dengan sin theta saya hapus, maka kita mendapatkan sini Y kali Y kuadrat DA per YDA. Nah, ini adalah rumus yang kita cari ini tadi. Itu dasarnya. Oke, integralnya tetap ya, karena kita cuma mencari pergantiannya, integralnya kita tidak tulis. Sehingga YR sama dengan integral Y kuadrat per DA. Dengan cara yang sama, kita juga mencari untuk nilai X-nya. Nah, ini di mana X-nya di sini. Sehingga kita mendapatkan nilai XR-nya adalah integral dari XY DA dibagi dengan
integral Y dA. Untuk nilai momen inersianya, di mana IXX ini adalah momen arah Y yang melewati luasan XX atau arah gaya vertikal, maka yang dilewati adalah X kali X. Ya, ini rumusnya adalah Y kuadrat kalikan dA. Sedangkan, IXY ini berarti arah horizontal, dia bergerak mengikuti begini, melewati X kali Y. Oke, bisa dipahami ya. Nanti Anda bisa mencari nilai dari ini, yang biasa dikatakan selain YC, ada FC, ada YR, ini adalah titik koordinat gaya yang bekerja. Sehingga persamaan-persamaan inilah yang Anda gunakan. Nah, untuk nilai DA ini, karena biasanya luasannya ini yang dicari ini adalah A, luasan. Sedangkan DA-nya itu adalah yang bekerja ke sini. Ini adalah DA-nya, dia bekerja ke sana. Berarti biasanya DA ini adalah X, ini adalah arah Y, dan ini adalah X. Berarti DA ini biasanya sama dengan DX kali DY. Oke, ingat ya, DA sama dengan DX kali DY untuk nilai dari DA-nya. Oke, seperti biasa, agar Anda lebih memahami, maka saya akan berikan soal yang nantinya Anda harus menjawabnya dan Anda kumpulkan sebagai tanda presensi dan kehadiran Anda. Soalnya adalah seperti ini. Tentukan besar gaya yang bekerja pada permukaan yang berbentuk trapesium. Ini bentuk trapesium. Sorry ya. Trapesium. Dan tentukan pula lokasi dari titik di mana gaya resultan bekerja. Berarti gaya yang bekerja yang ditanya. Oke. Berarti di sini tentukan besar gaya yang bekerja. Gaya yang ditanya di sini apa gayanya? Berarti ada tadi yang saya tanya adalah FC. Ada FC. Berarti sebelum FC, Anda harus mencari YC. Terus dari titik gaya resultan yang bekerja, Anda harus mencari YR dan XR. Ya, untuk apa? Ini yang kedua. Oke. Agar Anda tidak kesusahan, saya akan berikan sedikit kisi-kisinya. Di mana yang pertama, Anda harus mencari nilai YC-nya. YC-nya. Nah, di mana YC rumusnya adalah 1/A dikalikan integral Y dA. Ya kan? Y dA. Di mana dA ini Anda melihatnya adalah bentuk ini. Tadi dA saya mengatakan adalah dx dikalikan dengan dy. Nah, dx-nya ini bagaimana kita menentukan batas panjangnya biar Anda tidak bingung. Sehingga di sini kalau untuk nilai Y-nya berarti kita melihat sana ini ada arah Y dan ini ada arah X. Berarti Y ini adalah dari sini, dari 0 sampai dengan sini. Berarti 10, 15. Y itu adalah 15. Ya toh? Sedangkan X berarti titik 0-nya dari sini toh. Kita katakan X ke sana. Nah, sampai sini. Berarti X sama dengan 10. Atau boleh juga kalau berarti X10 ini saya boleh tulis X ini sama dengan Y minus 5. Biar dia tidak menjadi 0 ketika kita bingung memasukkan rumusnya di sini. Biar dia bisa menjadi Y unsurnya. Oke? Bisa dipahami di sini ya. Sehingga kalau mamanya kita kembalikan masuk ke sini, 1/A, kalau A-nya sini, berarti A-nya ini adalah Anda mencari A luasan trapesium. Bukan di A ya. A ini trapesium, berarti ini A. Nah, ini untuk mencari nilai A. Ini panjangnya berapa? Oh, ini 5. Ini berapa? Oh, ini 10.
Nah, berarti luasnya trapesium itu apa? Harus sudah bisa. Itu nilai A-nya. Oke ya. Terus kemudian setelah kita mendapatkan A, berarti Y ini kan seharusnya dx dikali dy. Atau x kali y luasannya ini. Nah, kalau mamanya Anda menulisnya lagi, berarti ini saya per A. Ini mudahnya adalah Y dikalikan dx-nya ini kita ganti ini. Nah, ini kita ganti dx. Gampangnya. Ya, ini kalikan Y min 5 dikalikan dy. Kan begini ya. Berarti ini sama dengan YC-nya ini, YC sama dengan 1/A integral Y kuadrat min Y kuadrat dy minus integral mana ini? 5Y dy. Nah, begini. Batasannya berapa? Berarti kita kan batasannya maksimal adalah 0 sampai 15. Atau Anda bisa memulai ketinggian di sini batasannya adalah 10 sampai 15 bisa. Nah, ini dari 10 sampai 15. Ini batasan jaraknya. Sehingga Anda integralkan ini. Nah, integral Y kuadrat itu gimana caranya integral? Kalau integral rumusnya namanya X. Integral X. Ini rumusnya adalah X pangkat N. Ini pangkatnya berapa? Ditambah 1 dibagi dengan N plus 1. Nah, ini pangkat. Oke ya. Oke, Anda dapatkan. Anda integralkan. Maka Anda mendapatkan nilai dari apa? YC-nya. Oke, ini berapa? Dikurangi ini berapa? Nah, Y ini kemudian Anda ganti nilai tertinggi. Biasanya kita ganti Y-nya adalah Y sama dengan 15. Kita ganti. Sama nanti. Setelah Anda mendapatkan integralnya, Anda ganti dengan Y sama dengan 15, maka ini menjadi angka. Ini menjadi angka. Ini dikalikan dulu, diginikan dulu. Nah, sehingga Anda mendapatkan menjadi angka, sehingga Anda mendapatkan nilai dari YC. Paham ya? Oke. Setelah kita mendapatkan nilai dari YC, maka kita mencari nilai dari FC. FC tadi rumusnya apa? Berat jenis kalikan sin theta ya, dikalikan YC dikalikan dengan A. A tadi sudah Anda dapatkan ya, A-nya itu adalah A, ini anak A. Kalau yang ini tadi DA. Oke ya. YC-nya sudah Anda dapatkan. Oke. Sin theta, sin berapa ini? Nah, ini sudutnya ada 30. Nah, sin 30 kalkulator berapa sin 30? Kan gitu. Terus nilai dari berat jenisnya, ini berat jenisnya. Oke, nilai berat jenis berarti Anda sudah tinggal mengalikan. Oke, bisa dijawab ya FC-nya berapa. Berarti Anda sudah bisa di sini menentukan gaya yang bekerja. Sekarang adalah titik di mana gaya resultan yang bekerja. Berarti kita mencari nilai dari YR dan XR. Oke ya. Kita mencari nilai dari apa? YR-nya tadi apa? YR ini adalah integral Y kuadrat DA dibagi Y DA. Sedangkan ini integral X Y DA dibagi Y kali DA. Oke. Untuk nilai dari Y ini sama dengan cara yang sebelumnya, di mana ini DA-nya berarti integral, ini yang atas ya. Ini Y kuadrat dikalikan DX kalikan DY. Berarti ini X-nya saya ganti integral Y kuadrat dikalikan Y min 5 DY. Berarti ini integral Y pangkat 3 minus 5Y kuadrat DY. Ini integralkan masing-masing. Berarti ini boleh tulisannya adalah integral Y pangkat 3 DY minus 5. Berarti ini boleh keluar sebetulnya adalah integral minus 5 Y kuadrat
dy. Sehingga kalau integralkan seperti rumus tadi, yaitu integralnya adalah x, integral x, maka x pangkat n plus 1 dibagi n plus 1. Ya, rumus itu Anda mendapatkan ini nanti hasilnya dari ini Anda kalikan 5, ini hasilnya berapa. Begitu pula dengan y dy yang bawah ini. Nah, integral y dA berarti ini menjadi y dikalikan dx kali dA. dy, sorry. dx-nya Anda ganti y min 5. Berarti kalau yang bawah ini integralnya adalah integral y kuadrat min 5y. dy ini dy. Nah, Anda integralkan dy juga. Begini. Oke ya, Anda integralkan y kuadrat dy dikurangi 5y dy. Oke, Anda mendapatkan itu, berarti nilai ini bisa kita dapatkan, dan nilai yang bawah kita bisa dapatkan, angkanya ini, batasannya adalah berapa? 0 sampai 15 atau 10 sampai 15. Berarti Anda nanti pakai nilai y diganti dengan angka 15 setelah hasil integral ini. Semuanya sama. Maka Anda mendapatkan angka di situ. Oke, sedangkan untuk yang nilai XR-nya, XR sama dengan integral XY dA per Y dA. Nah, kita melihat yang atas dulu ya. Berarti integral X kali Y dikalikan dx kalikan dA. Ya. Oke, berarti ini ada unsur X, ada unsur Y, sorry, dy. Ya kan? Ada unsur X dan ada unsur Y. Kita kelompokkan, berarti integral X dx dikalikan dengan Y dy. Nah, dikalikan dengan integral Y dy. Nah, integral Y dy. Oke, setelah integral dy ini berarti apa? Kita mendapatkan nilai barang integral X ini adalah, kalau kita integralkan berarti X tadi adalah X pangkat, N-nya pangkatnya 1, berarti 2 per 2. Ya toh? Dikalikan Y dy. Nah, begini integral. Berarti ini kita bisa keluarkan. Bisa keluarkan bagaimana? Maksudnya ini setengah integral X kuadrat kalikan Y dy. Nah, X inilah kita ganti dengan apa? Nilai dengan Y tadi, biar dia bisa diintegralkan terhadap dy. Sehingga di sini adalah setengah dikalikan dengan X kuadrat ini kita ganti dengan Y min 5. Sorry, Y min 5 ya. Y min 5 kuadrat dikali Y dy. Sehingga ini adalah setengah dikalikan Y pangkat 2 minus berapa ini? 2 kali Y kalikan min 5 min 10 Y ditambah 25. Ya, begini lah. 25 ini dikalikan dengan Y dy. Sehingga nanti Y dikalikan ke dalam, dikalikan ke dalam, D juga dikalikan dengan ini. Oke, saya hapus dulu. Ini saya hapus biar Anda bisa memahaminya. Oke. Di sini berarti ini kita kalikan sama dengan setengah. Dibuka adalah Y pangkat 3. Karena Y saya kalikan Y semua. Minus 10 Y kuadrat. Plus 25 Y integral dy. Oke ya. Berarti kita sudah mendapatkan nilai dari ini semua ya. Oke, kalau mungkin saya salah, tolong diperiksa lagi. Oke, kalau ada salahnya. Sehingga di sini Anda tinggal mengalihkan
mengalihkan ya. Kalau maunya salah atau Anda kalau salah benar. Y pangkat 2 benar, Y pangkat ini. Oke, 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 oke. Nah, kalau ini kita integral, ini belum diintegralkan ya. Berarti ini integral dulu. Nah, ini Anda integralkan, ini Anda integralkan. Ini integralkan nanti, kalau Y ini berarti Y ini setengah dikalikan dari totalnya ini adalah Y pangkat 3 dikalikan integral Y pangkat 3 dy dikurangi integral 10Y kuadrat dy ditambah dengan integral 25Y dy. Nah, 25Y dy ya. Sorry, dy. Ini 25. Maka Anda mendapatkan nilainya tersebut. Ya toh? Anda bisa mendapatkan nilainya berapa. Kalau ini ada di sini, Anda integralkan, maka Anda mendapatkan nilainya itu semua. Oke ya. Setelah Anda integralkan ini, berarti ini nanti hasilnya adalah dibagi dengan 4, ini dibagi dengan berapa ini? Berapa? 10 pangkat 3 berarti bagi 4. Oh, ini pangkat 4, sorry. Nanti ini jadi pangkat 3 diintegralkan menjadi pangkat 4. Ini menjadi pangkat 2, berarti pangkat 3 dibagi itu, terus kemudian ini pangkat 2 dibagi 2. Gitu jadinya. Ya, kalau maunya masih salah, nanti kita bahas di selanjutnya. Terus kemudian kita mencari nilai dari ini. Kita batasnya adalah apa? Y-nya ini nanti setelah kita dapat integralnya ini, Y-nya kita ganti dengan nilai 15. Anda dapatkan. Oke ya. YDA caranya sama dengan ketika mencari apa? X, Y R tadi. Oke ya. Semoga materi saya ini agak membingungkan Anda dan semoga kalau ketelitian Anda bisa menjawab itu nilai plus bagi Anda. Selamat mengerjakan. Terima kasih telah mendengarkan materi saya dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.